Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, seperti biasa, kalau teman-teman semua suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Itu kalau suka, kalau tidak ya jangan. Begitu. Oke teman-teman, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah surat terbuka dari Pionir. Ini pasti teman-teman semua penasaran apa isinya. Nah, ini ya akan saya bacakan. Ini dari Pak Tambani Hendra ya. Ini surat terbuka untuk Wamendag. Oke, mungkin Pak Tambani Hendra ini resah atas beredarnya berita Wamendag yang mau menempuh jalur hukum atas pencatutan namanya untuk promosi Pi Network. Begitu, makanya beliau langsung respon membuat surat terbuka. Ini kalau dilihat surat terbukanya dari Facebook ya. Oke, Pak Tambani Hendra, saya sampaikan juga lewat channel saya nih. Nah, ini saya bacakan. Surat terbuka untuk yang terhormat Bapak Jerry Sambuaga Wamendag. Beberapa hari ini heboh berita bahwa Wamendag Bapak Jerry Sambuaga telah dicatut namanya dalam promo Pi Network. Sampai-sampai Bapak merasa harus menempuh jalur hukum untuk mengungkap ini. Jadi ini Pak Tambani perlu garis bawahi, kalau misalkan mau promosi ya harus fair. Jangan mencatut nama orang misalkan ataupun nama tokoh. Begitu Pak Tambani. Kalau misalkan mau promosi ya modelnya ya itu aja Pak Nicholas gitu. Jangan Wamendag. Karena apa? Pi Network itu statusnya ilegal. Kenapa ilegal? Ya karena tidak urus izin. Begitu ya Pak Tambani. Ini saya langsung saja saya yang balas ya. Ini Pak Jerry ini menyebut bahwa Pi Network itu ilegal ya bukan tanpa alasan ya Pak. Pasti tanya-tanya dulu status Pi Network itu di lembaga lain, misalkan Bapepti begitu. Nah, karena telah melanggar undang-undang ITE ya betul Pak. Misalkan Bapak ini Pak Tambani misalkan dicatut namanya oleh entitas lain, padahal Bapak tidak merasa mendukung, bahkan tahu pun tidak, misalkan ya jelas Bapak pun itu pasti marah. Begitu ya, tanpa tahu menahu tiba-tiba dicatut nama Bapak ya sama, itu juga pasti membuat Bapak marah. Begitu ya Pak. Biar Bapak paham juga, ini Pak Jerry juga tidak tahu menahu soal apa tiba-tiba namanya dicatut ya pasti marah, siapapun pasti marah gitu. Terlepas itu bisnisnya diklaim bagus atau bagaimana ya tetap saja yang namanya mencatut itu melanggar undang-undang ITE. Nah, dan ada kekhawatiran Bapak jika Pi akan merugikan masyarakat. Ya disebut merugikan dari segi informasi ya ada misinformasi. Kenapa Pak? Karena untuk menarik member itu sampai harus catut Wamendag. Di sisi lain Wamendag ya pasti tidak mungkin sekalipun
mendukung ya pasti Wamendak dipertanyakan karena ini statusnya ilegal. Ini banyak dari teman-teman Pi Network ini kan ilegal karena belum open mainnet. Oke, kalau misalkan ini ya, misalkan nanti tanggal 1 Desember open mainnet, apakah ya legal atau masih tetap ilegal gitu? Itu saya tunggu juga. Kan butuh proses. Oke, prosesnya berapa tahun untuk urus izin sampai benar-benar diterima di Indonesia. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, yang namanya kripto ya harus izin dari Bapepti. Kalau misalkan itu statusnya aset. Nah, lain hal, ini memang ada dua pandangan di kalangan Pi Network itu sendiri. Nah, itu nanti saya akan bahas ya di video berikutnya. Kalau masalah beda pandangan sesama member Pi Network. Nah, ini Pi Network merugikan masyarakat, dikhawatirkan merugikan masyarakat. Iya, dari segi informasi ya merugikan karena masyarakat telah dibohongi. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih untuk langkah-langkah positif yang akan Bapak ambil dalam hal ini agar semua jelas dan terang, yang pada akhirnya akan membuka pengetahuan banyak orang di Indonesia tentang Pi Network. Dengan ini juga saya bertergerak untuk sedikit menjelaskan. Semoga Bapak Jerry Sambuaga memahami bahwa yang melakukan pencatutan nama bukanlah Pi Network, tetapi adalah oknum yang dengan sengaja atau tidak sengaja mencatut nama Bapak. Jadi ini Pak Tambani yang mencatut nama pejabat itu banyak, Pak. Itu sudah saya temukan di grup-grup Pi Network. Bahkan Pak, saya pernah bahas juga ya, mencatut Bank Indonesia. Bank Indonesia katanya akan menggunakan Pi sebagai alat pembayaran tanpa ditukar rupiah dulu. Itu di bulan Desember. Itu juga hoax, mencatut nama lembaga. Apalagi ini langsung ke Bank Indonesia. Jadi ini teman-teman yang komentar, yang bilang saya tidak paham, jangan bikin konten ya. Sebelum berkomentar, tonton dulu sampai tuntas baru berkomentar. Jangan mempermalukan diri sendiri. Yang saya bahas itu video kemarin itu yang banyak komentarnya, bahwa bulan Desember Bank Indonesia akan menggunakan koin Pi sebagai alat pembayaran. Itu yang saya bahas. Terlepas koin Pi itu seperti apa, itu tidak saya singgung. Itu terserah, atau Pi itu mau aset kripto lah, mau mata uang digital global lah, itu terserah. Itu juga ada perbedaan pandangan di kalangan member Pi itu sendiri. Oke. Jadi ya silakan saja Anda bilang saya tidak paham, itu hak Anda. Karena yang saya bahas di sini adalah yang kemarin hoax yang dilakukan oleh para member. Itu jelas hoax. Oke, kalau misalkan diyakini ya anak bulan Desember kan sebentar lagi. Saya tunggu sampai tanggal akhir Desember, apakah Bank Indonesia akan merilis siaran pers bahwa koin Pi akan diresmikan sebagai mata uang yang bisa ditransaksikan sebagai alat jual beli. Oke, itu saya tunggu. Kalau misalkan itu tidak terjadi, berarti kalian sendiri yang tidak paham, bukan saya ya. Nah, ini lanjut ya, perlu saya sampaikan juga bahwa Pi Network adalah aplikasi penambang kripto kelas dunia. Itu silakan saja lah ya, Bapak mengklaim aplikasi penambang kripto kelas dunia, itu silakan saja, itu hak ya. Karena ya siapapun pasti membanggakan aplikasi yang dijalankannya, itu siapapun. Baik Pitu, Bau Pito, atau mau apalah itu kalau Pitu itu bukan koin kripto.
Ya intinya siapapun yang menjalani usaha tersebut pasti membangga-banggakan lah, ya itu silahkan. Dengan teknologi terbaru web tilu tiga ini bahasa Sunda ya. Dan perlu diketahui juga Pi Network sudah ditambang oleh lebih dari 35 juta orang di dunia. Ya bagus. Itu sebenarnya Pak Menteri tidak butuh penjelasan sampai detail ini sih. Yang diperlukan adalah klarifikasi atas pencatutan nama, itu saja sih. Gak perlu melebar kemana-mana. Dan lebih dari 200 negara di dunia sudah melakukan penambangan sebelum nama Bapak Catut oknum tersebut. Dan hal yang lebih penting saya tegaskan di sini yaitu Pi Network bukan aplikasi investasi yang mungkin Bapak khawatirkan. Ini sih Pak Menteri juga tidak bilang ini investasi. Begitu, Pak. Coba Bapak siaran persnya dibaca dengan seksama. Ini tidak bilang investasi, tapi di OJK pun memang ini bukan ranah OJK, tapi OJK kan bekerja sama dengan yang lain. Ini kan di bawah naungan SWI. Itu kan keterangannya perdagangan aset kripto. Ini kan aset kripto. Begitu. Justru Pi Network akan mampu membantu kami pionir yang menambang Pi Network di Indonesia ini yang berjumlah dari 1,5 juta orang untuk keluar dari keterpurukan ekonomi dan harapan mencapai kebebasan finansial. Nah ini sebenarnya ini dulu juga modus-modus seperti ini ya sering. Dulu ada red Report katanya ini untuk kebebasan finansial, sampai sekarang mana? Itu trading katanya. Ternyata skemanya Ponzi, sampai sekarang asetnya dibekukan. Memang ini Pi Network itu tidak ada deposit ya, tapi ya kan ada semacam kerugian secara psikologis. Kenapa? Ya karena berharapan begitu tinggi, kenyataan misalkan tidak sesuai ekspektasi, itu juga sebuah kerugian secara psikologis. Nah itu katanya untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita Indonesia tercinta ini. Ya kalau cinta Indonesia ya cintai juga regulasinya, tempuh juga regulasinya gitu, jangan nentang. Kalau misalkan cinta Indonesia tapi membela aplikasi luar, ini aneh juga ini. Untuk itu kami hormati ingin tahuan Bapak untuk meneliti lebih lanjut tentang Pi Network, yang di sini kami tegaskan kembali bahwa Pi Network bukan aplikasi investasi. Ini tidak ada yang bilang investasi. Di siaran pers OJK juga ini bukan investasi tapi aset kripto tanpa izin. Ya ini kan belum open mainnet. Oke, kalau setelah open mainnet apakah akan ada izin atau tidak? Syukur-syukur langsung urus izin gitu, dan tidak meminta biaya Rp1 pun. Nah ini sebenarnya Anda menambang juga investasi. Suatu saat kan Anda berkeyakinan akan berharga, itu juga investasi. Ya sudahlah. Tetapi aplikasi ini adalah aplikasi yang memberikan kesempatan kami para pionir untuk keluar dari keterpurukan ekonomi, dan juga Pi Network bisa bermanfaat buat sesama, khususnya masyarakat Indonesia secara finansial, serta mengajak masyarakat Indonesia untuk melek digitalisasi yang selalu diungkapkan Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, yakni digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya ini yang selalu disangkut-pautkan, padahal ini tidak ada hubungannya dengan Pi Network. Demikian surat terbuka ini, semoga Bapak Jerry Sambuaga memahami isi hati kami para pionir. Ya mudah-mudahan juga sih setelah kejadian ini nanti Pak Wamenda panggil petinggi-petinggi pionir
duduk bersama, ini solusinya seperti apa. Ya pemerintah juga betul tidak boleh tutup mata. Ini ada keinginan masyarakat Indonesia yang ke berharap dari Pi Network ini juga negara harus memfasilitasi begitu. Tapi di sisi lain juga ini member-member jangan keterlaluan juga. Ini saya gabung di grup-grup itu sangat parah sekali ini, celaan, hinaan, hujatan kepada Wamendag gitu. Kalau di up ini bisa masalah lagi ya, ini saya tidak up. Tapi lihat dulu lah, kalau sudah sangat keterlaluan ini mungkin akan saya up, justru akan saya kirim juga ke emailnya Wamendag atau ke Kementerian Perdagangan. Kalau sudah sangat keterlaluan itu saya dibiarin aja dulu itu. Nah, kami dan kita bangsa Indonesia agar lebih baik di masa yang akan datang, terutama di masa menghadapi kekhawatiran resesi ekonomi 2023 tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Ya, ini salam hormat dari kami para pionir Indonesia. Saya penulis surat terbuka Hendra Tambani, pionir Sulawesi Utara. Nah, ini Pak Mendag, ada surat terbuka buat Bapak. Ini dari pionir Sulawesi Utara. Ya mudah-mudahan juga ini didengarkan oleh Wamendag agar ada penyelesaiannya. Ini ya sebenarnya untuk Pak Hendra, tolong juga itu ditertibkan para membernya. Anda kan pasti bagaimanapun juga pasti butuh regulasi untuk payung hukumnya. Begitu. Tapi di sisi lain ini teman-teman pionir yang di grup itu sangat parah sekali, Pak. Saya perhatikan. Ini kalau misalkan Pak Hendra nonton video saya, ya coba diskusi lah. Ini saya bukan tidak paham tentang Pak, itu saya gabung di beberapa grup Pi Network. Begitu saya disebut menyusup ya enggak juga, karena saya ingin mempelajari Pi lebih jauh. Ternyata setelah saya teliti ada perbedaan pandangan di kalangan member Pi itu sendiri, begitu ya. Nah, ini untuk para pionir di grup-grup, tolonglah itu bahasanya. Apalagi ini menyangkut pejabat negara, jangan sampai nanti di up itu chattingannya viral lagi, nanti murka lagi, itu nanti bisa-bisa benar-benar ditutup. Kalaupun tidak bisa ditutup itu paling dihentikan izinnya. Siapapun kalau misalkan masih masih menjalankan bisnis ini nanti akan repot juga kalau misalkan ini masalahnya sampai melebar. Jadi begitu ya Pak Hendra, ditertibkan aja itu member-membernya, jangan sampai berkata yang tidak-tidak, apalagi sampai muncul lagi ke permukaan. Ya itu berabe juga, nanti akan bernasib seperti ublak-ublak TV. Begitu, proses hukum lagi. Mau sampai kapan? Kalau butuh regulasi ya harus ada pendekatan. Itu bagaimana caranya agar kalian bisa bebas bertransaksi Pi Network di Indonesia. Karena ya koin-koin yang lain juga banyak, sampai ratusan gitu. Cukup sekian ya surat terbuka dari member Pi Network. Ya ini buat teman-teman yang selalu komentar, coba ditelaah dulu itu videonya atau ditonton sampai tuntas. Ini baru nonton thumbnail udah langsung komen, tuh saya yakin seperti itu. Karena saya dibilang nggak paham apa yang dibahas, justru Anda yang tidak paham. Saya tidak kalau misalkan masalah Pi Network ya saya paham, karena saya juga punya kawan yang real pionir. Tapi tidak berlebihan, dia cuma nambang, mau berharga silahkan, syukur. Tidak juga gak apa-apa, toh katanya ini gratis.
Jadi gak banyak tingkah, saya juga punya teman, saya juga dapat penjelasan, apalagi saya sampai masuk ke grup-grup Pi Network, itu penjelasan-penjelasan sangat detail. Saya juga dapat informasi dari tim core-nya, itu saya dapat. Itu jadi jangan merasa wah kalau tidak paham jangan bikin konten. Ada yang bilang seperti itu, saya lucu juga. Padahal saya sebelum buat konten pasti riset dulu lah, pasti riset apa yang saya mau bahas. Tidak seperti ublek-ublek TV, asal konten ternyata hoax. Nah itu saya tidak seperti itu. Silakan saja kalau misalkan ada konten saya diduga hoax, yang mana hoaxnya itu akan saya klarifikasi. Kalau pen network ilegal dibilang hoax, ya faktanya ya ilegal, Wamendak sendiri. Kalau misalkan saya disomasi gara-gara bilang Pi Network ilegal, ya berarti Pak Menteri juga harus disomasi dong. Saya juga sumbernya dari sana, begitu ya. Cukup sekian. Jadi kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya, silakan subscribe, like, and comment agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.